Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan ini merupakan laporan tugas kelompok kami di mana kita melakukan case study terhadap suspensi mobil dan menghubungkannya dengan pengendalian sistem. Dan di sini ada anggota-anggota kelompok kami, saya sendiri Ahmad Hussein Alpariandi, lalu ada Fauzan Adrianto, Reza Junior, dan Vincent. Langsung aja. Yang pertama, di sini kita menggunakan sebuah mobil untuk kita analisis, tapi kita hanya menggunakan quarter car model atau hanya satu ban yang kita analisis sebagai analisis suspensi sederhana pada mobil kami. Nah, di sini ada diagramnya. Nah, di sini ada MB. MB ini merupakan massa dari mobil itu sendiri. Di sini kita mengasumsikan massa mobilnya adalah 1.200 kg. Lalu di sini ada MW. MW ini adalah massa dari wheel atau massa dari bannya. Lalu ada KS sebagai spring eh, untuk menyeberangkan unsprung mesh dan sprung mesh. Lalu ada C sebagai dampernya dan ada KT ini adalah spring konstanta sebagai dari eh, dinding ban atau spring yang dihasilkan dari ban. Nah, selanjutnya kita mencari persamaan pemodelan matematikanya. Di sini kita mendapatkan ms kuadrat plus cs plus k xs sama dengan fs. Nah, jadi GS-nya kita dapatkan 1/ms kuadrat plus CS plus K. Di mana M di sini adalah berat mobil tadi 1.200 kg dibagi 4 roda. Jadi kita asumsikan beratnya di 4 roda sama, jadi 300 kg. Lalu ada C yaitu 5.000 Ns per meter dan K 28.000 Newton per meter. Nah, berikut adalah GS yang kami dapatkan, yaitu 1/300 S kuadrat plus 5.000 S plus 28.000. Nah, bentuk GS ini kita akan ubah menjadi bentuk umum order 2, yaitu omega n kuadrat per S kuadrat plus 2 zeta omega n S ditambah omega n kuadrat. Nah, jadi kita uh, sederhanakan agar mendapatkan bentuk umum seperti itu dan dihasilkanlah GS sama dengan 93,33 per S kuadrat plus 16,67 S ditambah 93,33. Nah, lalu kita lanjut ke nomor 3, yaitu kita akan mencari akar-akar Poles dari persamaan yang kita dapatkan. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita mengubah persamaan tersebut menjadi persamaan transfer function closed loop. Nah, di sini kita mendapatkan 93,33 per S kuadrat plus 16,67 plus 186,66. Untuk mencari akar-akar Poles, kita akan mengambil denominator saja atau penyebutnya. Dan kita menggunakan rumus ABC di sini, sehingga dihasilkanlah S1 itu min 8,34 plus J 10,83 dan S2-nya min 8,34 min J 10,83. Jika digambarkan pada diagram akar-akar poles, di sini berikut adalah posisi-posisi polesnya. Oke, terima kasih Mas Hussein atas presentasinya. Saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Juniawan dengan NPM 23061564740. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem orde 2, di mana TS yang sebelumnya sudah didapatkan yaitu seperti ini, 93,33 per S kuadrat ditambah 16,69 S ditambah 93,33. Untuk damping rasionya gunakan rumus yang seperti ini, ditemukan zeta-nya sebesar 0,86, di mana itu mendekati zeta yang bagus, yaitu mendekati angka 1. Kemudian untuk natural frekuensinya ataupun WN didapat 9,66, kemudian rise time-nya didapat 8,3, dan eh, untuk rise time-nya didapat sebesar 0,53 second. Di mana untuk mencarinya itu sebagai berikut, dicari dulu sigma ataupun jarak dari 0 ke titik eh, tempat di mana dampingnya berada. Setelah ditemukan, maka bakal
temukan rest time-nya. Kemudian untuk peak time-nya didapatkan sebesar 0,64 second dan untuk settling time-nya didapat untuk yang 4 per sigma yaitu 0,88% untuk 2% kriterion dan untuk 3 per sigmanya yaitu 0,36 untuk 5% kriterion. Dan yang terakhir untuk persen ataupun overshoot-nya didapat sebesar 0,49 eh, persen. Nah, kemudian untuk penggunaan di Octave-nya, untuk source code-nya udah dimasukin ke PDF yaitu sebagai berikut. Dan untuk hasilnya itu tidak jauh beda dengan yang dihitung secara manual, yaitu untuk price time-nya itu 0,28 dan untuk peak time-nya 0,64 dan untuk peak value-nya itu sekitar 1. Oke. Nah, untuk grafiknya sendiri yaitu dia mendekati critically damping yang mana di sini cukup bagus walaupun sebenarnya dia masih under damping yaitu karena suspensi memerlukan under damping. Oke, selanjutnya yaitu tutup. Oke, selanjutnya itu untuk plot dari menggunakan software yang Skillab. Nah, untuk pakai yang Ekos Skillab di sini menggunakan setup yang ini step function, unit step dengan value-nya itu. Kemudian persamaan yang kita dapat dari TS tadi dimasukkan ke sini. Kemudian kita setupnya juga dari Ymin, Ymax, dan juga refresh period. Kemudian kita atur juga clock time-nya. Kemudian setup untuk final integrasinya sebesar 5. Kemudian didapat grafiknya seperti ini. Dia mendekati linear di angka 1. Jadi selanjutnya, dari persamaan GS tersebut, kita membuat grafik tempat kedudukan akarnya seperti tugas yang terkait dengan root locus. Jadi di sini polnya itu ada dua buah. Kenapa ada dua buah? Mungkin kita bisa lihat ada di 3A, di nomor 3A bahwa mana ya? 3A. Nah, ini polnya itu tuh ada S1 dan S2. Selanjutnya, uh, untuk zeronya itu ada 0 karena si numeratornya itu sama dengannya, numeratornya itu nggak ada S. Selanjutnya kita mencari jumlah asimtot. Asimtot itu bisa kita cari dari R sama dengan uh, jumlah denominator dikurangi jumlah nominator. Jadi hasilnya itu sama dengan 2. Untuk titik potong asimtot, kita bisa menggunakan rumus ini. Jumlah poles kurang jumlah dari zero dikurang eh besaran poles dikurangi besaran zero dibagi dengan jumlah denominator dikurangi dengan jumlah dari nominator. Jadinya min 8,3 per 4. Min 8,34. Untuk sudut asimtot, kita bisa mencari menggunakan rumus theta sama dengan 2K plus 1 per 2. Jadi untuk K sama dengan 0 itu 10 dan K sama dengan 1 ada 270. Dari grafik yang didapatkan dari web ini, grafiknya seperti ini. Jadi si asimtotnya itu 90 derajat dan 270 derajat. Ketika menggunakan oktav, ini saya memasukkan persamaannya 93,33, ininya S kuadrat plus 16,67 S ditambah 186,66. Setelah itu, ketika di run,
grafik yang dihasilkan juga sama seperti yang tadi. Ini untuk programnya seperti ini. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih Ojan. Kali ini saya akan melanjutkan untuk menjawab nomor 5. Di sini kami diminta untuk menggunakan PID tuning, PID controller untuk memperbaiki sistem atau performa sistem dari transfer function yang ada di sini. Tapi nanti pada akhir pengerjaan ini kita akan tahu dan sebenarnya sudah dilihat pada grafik sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Reja bahwa sebetulnya PID tuning tidak terlalu diperlukan pada sistem ini karena ini termasuk salah satu yang ideal karena di under damping. Oke, tapi tidak apa-apa, kita akan mencari terlebih dahulu KP, TI, dan TD pada persamaan Ziegler-Nichols yang ada di sini. Jadi ini adalah persamaan umum dari Ziegler-Nichols yang ada untuk overdamping di bawah 25%. Tadi kan sebelumnya dijelaskan oleh Reja bahwa overdampingnya sebesar 0,49%. Jadi kita masih bisa menggunakan persamaan ini. Oke. Jadi kalau dari Ziegler-Nichols, KP yang ada pada PID itu sebesar 0,6 gain critical. Lalu untuk time integralnya itu sebesar setengahnya dari uh, pole critical dan time diferensial atau derivatifnya itu 0,25 PCR-nya. Jadi kalau misalnya kita substitusi angka-angka ini ke dalam persamaan Ziegler-Nichols, kita akan memperoleh persamaan seperti ini. Seperti ini. Ini juga persamaan yang ada di PPT ya dengan dengan 0 min 4 per 4 CR per PCR 2 buah 0 ganda. Oke, selanjutnya kita menggunakan teori root stability untuk mencari proportional gain-nya. Kita tinggal mengubah GS ini menjadi closed loop tapi dengan KP. Oke, maksudnya 93,33-nya kita ganti sebagai proportional gain. Oke, jadi kita tambah tinggal tambah KP di belakang denominator ya. Lalu kita sama dengan nol untuk mendapatkan karakteristik equation-nya dan bisa pada diagram root-nya akan kita peroleh ini kita susun ke bawah 1 16,67 ini S0 S1 maaf ini A0 A1 ini A2 A3 A4 A5 nya nggak ada ya karena cuma sampai KP doang. Oke. Jadi ini 16,67 lalu diisi 93,33 dan KP di sini. Lalu untuk mencari B1-nya kita mengalihkan 16,67 dengan 93,3 dikurang 1 kali KP dibagi dengan A1 atau 16,67 dan kita akan peroleh hasil seperti ini di sini. Untuk B2 dan B3 hasilnya akan 0 karena 1 kali 0 16,67 kali 0 dikurang 16 maaf kali Oke, 0 dikurang 1 kali 0 dan seterusnya. Jadi agar sistem yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya ini stabil, agar dia sini stabil, kita harus membuat nilai dari 93,33 kurang KP per 16,7 ini lebih besar dari 0. Kita lihat ya, ini di sini 1, 16,67 sudah bernilai positif. Jadi agar dia stabil, otomatis sisanya yang pada baris kiri ini harus positif juga semua. Makanya 93,33 dikurang KP per 16,7 harus lebih besar dari 0. Dan kita setelah memindahkan eh, ruas kiri ke ruas kanan masing-masing, kita akan memperoleh nilai KP itu harus lebih kecil dari 1275,45. Artinya, sistem GS akan berosilasi pada saat KP mencapai 1275,45. Dan lalu kita input kembali, substitusi kembali nilai KP 1275,45 ini ke sini. Sehingga kita akan peroleh persamaan yang baru menjadi S kuadrat plus 16,67S plus 1368,78. Di sini kita mencari, setelah kita memperoleh persamaan barunya, kita mensubstitusi
S sama dengan imajiner omega untuk mencari frekuensi natural dari sistem ini atau omega. Kita substitusi S kuadrat lalu omega J ke S, lalu kita peroleh di sini J omega ketika dikuadratkan kan J sama dengan akar min satu ya. Jadi akar min satu dikuadratkan adalah min satu. Lalu ini 16,6 dikali J omega jadi plus 16,67 ditambah 1368,78. Nah, ini saya dikalikan semua dengan min satu sehingga diperoleh omega kuadrat min 16,67 J omega kurang 1368,78 sama dengan 0. Kita mencari omega dengan menggunakan persamaan ABC, rumus ABC, dan diperoleh dia hasilnya eh ini harusnya. Iya, diperoleh hasilnya min 8,335 plus minus 36,045 rad per sekon. Oke, ini kan dia masih dalam bentuk yang plus minus begini. Jadi kita harus mencari frekuensi naturalnya dengan eh, resultan. Ini harusnya ada bilangan kompleksnya ya, maaf. Ini min 16,67. Di sini harusnya ada J 36,045. Iya. Iya, ini karena ini merupakan bilangan kompleks, jadi ini baru harus kita resultankan. Jadi nanti setelah kita resultankan, kita akan peroleh frekuensi naturalnya sebesar 36,99 rad per sekon atau sekitar 37 rad per sekon. Lalu kalau kita sudah memperoleh frekuensi naturalnya, kita bisa mencari periode osilasi sistemnya atau PCR. Ya, PCR itu rumusnya adalah 2pi per omega n. Lalu kita tinggal substitusi 2pi per 37 dan kita peroleh PCR-nya adalah 0,1698. Oke, kalau sudah memperoleh semua informasi di atas, kita tinggal mencari KP, lalu TI, dan TD. Lalu selanjutnya, ini kan karena tadi kita sudah memperoleh KP itu akan berosilasi pada 1275,45 ya. Jadi pada saat KP sama dengan 1275,45, itu akan menjadi gain kritikal dari sistem ini. Sehingga kita peroleh juga informasi lainnya bahwa KCR atau gain kritikal itu sama dengan 1275,45. Jadi untuk proportional gain-nya itu adalah 0,6 kali KCR menurut Ziegler-Coase. Jadi 0,6 dikali 1275,45 sama dengan 765,27. Untuk persamaan TI-nya, rumus TI-nya adalah 0,5 dikali periode osilasi sistemnya, yaitu 0,5 dikali 0,1698 sama dengan 0,0849. Untuk time derivatifnya, itu adalah 0,15 kali periode osilasinya atau seperempat dari periode osilasinya, dan akan kita peroleh seperempatnya adalah 0,0425. Nah, jadi kalau misalkan udah, kita tinggal substitusi kembali persamaan-persamaan tadi, nilai-nilai yang sudah kita dapat ke persamaan ini atau enggak yang ini. Sehingga kita akan dapat GCS atau fungsi alih PID-nya, yakni 216,224 dikali S plus 23,56 kuadrat per S. Di sini zeros-nya ada 2, dia bernilai ganda pada minus 23,56 ya. Oke, jadi ini adalah tampilannya kalau misalnya kita buat dalam sebuah diagram blok. Di sini PID-nya, PID controller-nya, sebelum dia digabungkan dengan dia dituning terlebih dahulu untuk ke GS. Jadi untuk menyederhanakannya, kita cukup mengalihkan PID dengan GS, GCS dengan GS, sehingga kita peroleh persamaan akhirnya menjadi seperti ini. 20.182,68 dikali S plus 23,56 kuadrat per S dikali S kuadrat plus 16,7 S plus 186,66. Oke, selanjutnya untuk memvisualisasikan PID ini pada sistem yang sudah kami jelaskan, saya akan menggunakan Skylab Xcos untuk menjelaskannya. Oke, jadi di sini kita inputnya adalah input step ya. Lalu di sini adalah rangkaian PID-nya. Di sini adalah pertigaan plus minusnya. Lalu ini PID controllernya, ini adalah transfer function-nya. Di sini adalah untuk menghitung scope-nya, untuk menghitung fungsinya, dan ini clock-nya.
sudah siap semua, dan kalau misalnya kita jalankan simulasinya, kita akan mendapatkan kurvanya seperti ini. Nah, ya, jadi di awal tadi saya bilang kenapa sistem ini tidak seharusnya menggunakan PID, karena kalau kita lihat pada grafik ini, jika kita menggunakan PID tuning lagi, sistem ini akan mengalami overshoot. Dia akan mengalami overshoot yang cukup besar. Ini cukup besar overshootnya, dan kalau misalkan kita menggunakan PID tuning dan terjadi overshoot, itu akan berbahaya dan dapat merusak hardware dari atau pegas dari mobil jika terlalu besar overshootnya. Jadi sebetulnya PID tidak terlalu dibutuhkan pada sistem ini. Oke, mungkin itu saja sih dari nomor 5. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan ataupun kesalahan dari materi kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan meminta arahannya agar bisa lebih baik untuk ke depannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Pakai mesin, pakai mesin, pakai mesin.